Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Jumpa lagi di video pembelajaran fisika. Terkhusus pada video kali ini kita akan sama-sama membahas secara singkat mengenai salah satu topik dalam kinematika, terkhusus dalam gerak dua dimensi, yakni gerak parabola. Oke. Jadi yang pertama adalah kita harus mendefinisikan terlebih dahulu apa itu gerak parabola. Jadi secara umum, gerak parabola itu merupakan perpaduan gerak-gerak lurus beraturan dan GLBB, sehingga hasil perpaduan gerak tersebut akan menghasilkan suatu lintasan yang berupa parabola. Jadi secara ilustrasi kita dapat melihat lintasan dari gerak parabola sebagai berikut. Nah, pada gambar ini ada beberapa komponen yang akan kita cari nantinya, yakni berapakah ketinggian maksimum bola dan berapakah jarak maksimum yang dapat dilalui oleh bola atau bola tersebut mulai dari awal penembakan hingga ke akhir titik terjauhnya. Oke. Tapi sebelum ke sana, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu komponen-komponen dasar yang berada pada gerak parabola. Jadi di sini kita ambil komponen dari bola tersebut. Jadi misalnya bolanya memiliki massa tertentu, kemudian diberikan kecepatan awal sebesar V0 sehingga membentuk sudut alfa relatif terhadap sumbu X. Maka dengan menggunakan sifat trigonometri sederhana, berarti kita bisa menentukan apa-apa saja komponen kecepatan awal pada sumbu X dan komponen kecepatan pada arah sumbu Y. Nah, secara matematis, komponen kecepatan awal tersebut itu untuk sumbu X adalah V0 X sama dengan V0 cos alpha, sedangkan untuk sumbu Y yakni V0 Y sama dengan V0 sin alpha. Nah, setelah mengetahui komponen kecepatan awalnya, maka kita bisa menentukan komponen kecepatannya. Jadi untuk gerak parabola, komponen bendanya pada arah sumbu X, dalam hal ini kecepatannya, Vx itu dia akan selalu sama dengan komponen kecepatan awal pada sumbu X, yakni sebesar V0 cos alpha. Tetapi untuk komponen kecepatan pada arah sumbu Y itu dia bergantung waktu, yang dimana persamaan ini kita adopsi dari persamaan vertikal ke atas, ya, yakni Vy sama dengan V0 Y dikurang Gt. Di sini kita substitusi nilai V0 Y-nya dari komponen kecepatan awal pada sumbu Y, maka diperoleh Vy sama dengan V0 sin alpha dikurang Gt, di mana G itu adalah percepatan gravitasi, sedangkan T itu adalah variabel waktu. Sehingga karena kita telah menemukan komponen-komponen kecepatan awal dan komponen kecepatan pada masing-masing sumbu, yakni sumbu X dan sumbu Y, maka kita bisa menentukan beberapa variabel-variabel yang ingin kita ketahui pada slide-slide sebelumnya. Namun, sebelum kita menentukan Hmax, ketinggian maksimum atau Rmax-nya, maka variabel yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah waktunya. Yang pertama itu adalah berapa waktu yang dibutuhkan oleh bola, mulai dari awal pelemparan hingga mencapai titik maksimum. Jadi dengan menggunakan konsep gerak kinematika sederhana, maka kita peroleh T sama dengan V0 Y dibagi G sama dengan V0 sin alpha dibagi dengan G. Hal ini muncul dari mana? Dari persamaan yang ini. Vy sama dengan V0 sin alpha dikurang Gt. Terlihat ya, pada ketinggian maksimum itu bolanya akan berhenti, sehingga komponen kecepatan pada arah sumbu Y itu bernilai 0. Maka yang tersisa hanyalah 0 sama dengan V0 sin alpha dikurang Gt. Nah, dari situ kita peroleh T-nya, yakni V0 sin alpha dibagi G. Kemudian, karena kita lihat dia simetris ya, daerah sebelah kiri itu daerah sama dengan sebelah kanan, berarti waktu tempuh totalnya mulai dari awal pelemparan hingga menyentuh tanah dari bola tersebut itu kalian merupakan 2 kali nilai ini, sehingga kita peroleh waktu totalnya adalah 2T, yakni 2 V0 sin alpha dibagi dengan G. Nah, karena variabel waktu telah kita ketahui, berarti kita bisa menentukan
berapakah ketinggian maksimum yang menggunakan persamaan GLBB-nya. Nanti kita peroleh Hmax itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G. Adapun untuk Rmax-nya atau jangkauan maksimum, kita dapat menggunakan persamaan GLB, sehingga kita peroleh Rmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G. Oke, nah dari sini maka langkah selanjutnya adalah silakan untuk kawan-kawan menyelesaikan studi kasus berikut tentang gerak parabola. Jadi ada seorang pemain sepak bola berada di jarak 20 meter dari gawang. Kemudian ia menendang bola dengan sudut elevasi sebesar 30 derajat terhadap horizontal dengan kecepatan awal sebesar 25 meter per sekonnya. Bola tersebut harus melintasi kiper yang berdiri diam di garis gawang dengan ketinggian tangan terangkat penuh setinggi 2 meter dari tanah. Nah, jadi silakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Itu tentukanlah apakah bola akan berhasil melewati kiper tanpa tekanan atau tidak. Yang kedua, jika bola melewati kiper, tentukan pada ketinggian berapa bola melewati kiper. Kemudian yang ketiga, berapakah jarak horizontal maksimum yang dapat dicapai oleh bola sebelum jatuh ke tanah. Baik, kalau begitu sekian materi singkat mengenai gerak parabola. Jika kalian sudah menjawab, silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga informasi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.